Prabowo kejar IKN beres 4 tahun, tunjuk Basuki lanjut jadi bos otorita. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan dan mengejar penyelesaian Ibu Kota Nusantara, IKN, di Kalimantan Timur. Ini sebagai komitmen meneruskan kerja pendahulunya, Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo, Jokowi. Kelanjutan pembangunan IKN tersebut diungkapkan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Dia mengatakan kebijakan itu disampaikan Prabowo dalam pengarahan yang dilakukan pada acara pembekalan atau retreat Kabinet Merah Putih di Akmil Magelang, Jawa Tengah, Sabtu, 26 Oktober 2024. Dalam pengarahannya, beliau menegaskan bahwa soal IKN sebenarnya sudah sangat jelas. Sudah menjadi keputusan akan dilanjutkan dan diselesaikan. Tidak perlu ada pertanyaan lagi soal itu sebenarnya, ditegas Raja Juli dalam unggahannya di Instagram, Raja Antoni, dikutip Minggu, 27 Oktober 2024. Ex-Wamen ATR Wakil Kepala BPN itu bilang Prabowo sudah punya rencana untuk merampungkan pembangunan IKN dalam 4 tahun. Bagi Prabowo, kata Raja Juli, IKN adalah ibu kota politik, maka dari itu targetnya lembaga legislatif dan yudikatif akan didirikan dalam waktu dekat di IKN. Oleh karena itu, selain gedung-gedung eksekutif yang sekarang hampir selesai, dalam 4 tahun ke depan IKN harus merampungkan 2 cabang trias politika lainnya, yaitu gedung-gedung legislatif dan yudikatif, dipapar Raja Juli. Menurutnya, Prabowo berharap di bulan Agustus 2028 sidang paripurna DPR MPR sudah bisa diselenggarakan di IKN. Kemudian, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada tahun 2029 juga sudah diselenggarakan di IKN. Masih soal IKN, Basuki Hadimulyono dipastikan bakal lanjut menjabat sebagai Kepala Otorita IKN. Kepastian ini disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Sudah. Pak Basuki diminta melanjutkan lagi, kata Prasetyo kepada wartawan di Akmil, Magelang, Jawa Tengah kemarin. Ketika ditanya kapan Basuki akan dilantik jadi Kepala Otorita, Prasetyo bilang belum ada jadwalnya. Bahkan hari ini pun Kabinet dan juga Presiden Prabowo Subianto baru saja pulang dari retreat di Akmil Magelang. Belum, sabar dulu, baru pulang dulu, ujar Prasetyo. Prasetyo juga enggan menjawab ketika ditanya soal siapa sosok yang akan menemani Basuki sebagai Wakil Kepala Otorita IKN. Wakilnya juga belum, disebutnya singkat. Sebelumnya Basuki merupakan Menteri PUPR di era Kabinet Indonesia Maju Jokowi. Kemudian, dia ditugaskan sebagai PLT Kepala Otorita sejak bulan Juni 2024. Kini Basuki akan diangkat menjadi pejabat definitif sebagai Kepala Otorita IKN. Sebelumnya, kabar Basuki bakal jadi Kepala Otorita IKN disampaikan adik Presiden Prabowo Subianto, Hasim Joyo Hadikusumo. Menurutnya, pengangkatan Basuki sebagai Kepala OIKN baru merupakan bukti nyata keseriusan pemerintahan Prabowo dalam melanjutkan pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Jabatan ini disebut-sebut setingkat dengan menteri. Komitmen, melanjutkan pembangunan IKN, tetap, komitmen tetap. Kalau tidak salah Pak Basuki Hadimulyono, mantan Menteri PUPR ditunjuk sebagai Kepala Otorita, katanya saat ditemui wartawan di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Rabu, 23 Oktober 2024. So lanjut, Basuki, jadi Kepala Otorita yang juga setara dengan Menteri. So diarangnya setara dengan Menteri, tegasnya. Kunjungan masyarakat umum ke IKN tidak dipungut biaya. Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, menegaskan kunjungan masyarakat umum ke Ibu Kota Nusantara, IKN, Ibu Kota Baru Indonesia berlokasi di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar Utara, Provinsi Kalimantan Timur, tidak dipungut biaya alias gratis. OIKN tidak menjalin kerjasama dengan pihak manapun, jelas staf khusus Kepala Otorita IKN bidang komunikasi publik sekaligus juru bicara Otorita IKN, Trai Pantou di Penajam, Jumat, terkait paket berbayar kunjungan ke kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, IKN. Kunjungan ke KIP IKN tidak dipungut biaya, masyarakat dapat berkunjung secara gratis ke IKN tanpa melalui pihak manapun, ditambahnya. Ia menjelaskan,
Kedinasan atau kelembagaan juga bisa melakukan kunjungan ke IKN selama masih ada ruang dan mempertimbangkan tingkat kepentingan dengan tetap mendaftar di lokasi atau bersurat resmi kepada pejabat OIKN atau Kementerian PUPR. OIKN menegaskan lagi kepada pihak yang mengoperasikan kunjungan masyarakat umum ke KIP IKN dalam bentuk wisata berbayar agar menghentikan kegiatan tersebut. IKN adalah milik semua rakyat atau bangsa Indonesia, bahkan bakal menjadi kota dunia untuk semua. Deputi Bidang Sosial, Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN Alimuddin mengungkapkan, pihak yang menawarkan paket wisata berbayar ke IKN tersebut tidak mempunyai izin dan tanpa sepengetahuan OIKN. Bahkan sudah ditemukan flyer, media promosi, yang beredar di publik mengenai paket wisata berbayar berkunjung ke IKN, katanya. Menurut dia, kunjungan ke IKN adalah kunjungan yang membanggakan dan bersejarah, serta menimbulkan rasa kebangsaan tinggi, terutama bagi orang muda dan generasi penerus, sehingga jangan dinodai dengan praktik mengambil keuntungan materi yang tidak sah. Tetapi, masyarakat yang ingin melakukan kunjungan ke IKN harus mengikuti panduan yang telah ditetapkan OIKN dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR. Panduan kunjungan ke IKN masyarakat dapat mengunduh aplikasi IKNOW melalui App Store, iOS, dan Play Store, Android, dan mendaftarkan diri untuk melakukan kunjungan. Panduan kunjungan juga bisa diakses di https://ikn.go.id/pedoman kunjungan Nusantara. Apabila terdapat kendala dalam aplikasi maupun pengaduan dapat menghubungi kontak IKNOW 082144376300. Masyarakat yang berkunjung ke IKN wajib ikuti tata tertib agar kunjungan jadi nyaman, aman dan memuaskan bagi seluruh pihak, ujar Alimuddin. Saat ini, masih banyak pembangunan fisik dengan alat berat, pekerja konstruksi yang sedang bekerja di lokasi dan penyesuaian arah jalan, sehingga tata tertib pengaturan kunjungan terutama di KIP IKN wajib diikuti untuk menjaga kenyamanan, keamanan dan ketertiban semua pihak.